Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Humaidi dengan NIM 23101163100118. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi UAS Sejarah Sastra. Di sini saya memaparkan tentang periode sejarah sastra yang dimana ada 7 pembahasan. Yang pertama yaitu Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah angkatan yang hadir untuk menggantikan Angkatan Balai Pustaka yang berjaya sebelumnya. Angkatan ini diberi nama Angkatan Pujangga Baru karena angkatan ini dipublikasikan lewat majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru terbentuk tahun 1933. Yang kedua adalah Angkatan 1945. Karya sastra pada angkatan ini bercorak lebih realistis dibandingkan karya sastra Angkatan Pujangga Baru yang romantis dan idealis. Selain itu, karya sastra angkatan ini diwarnai dengan pengalaman hidup dan gejolak sosial, politik, dan budaya yang terjadi di tengah bangsa Indonesia. Gaya dari sastra ini lebih bersifat ekspresif dan revolusioner serta bersifat nasionalis. Ciri-ciri karya sastra angkatan 1945 yang membedakan dengan periode lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya bebas, tidak terikat keindahan pembahasan. Yang kedua, temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan natural, lebih ekspresif. Yang ketiga, menyirat perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Mendapat banyak pengaruh dari sastra asing. Yang ketiga yaitu Angkatan 1966. Munculnya nama Angkatan 66 dicetus oleh H.B. Jasin dalam majalah Horizon nomor 2 tahun 1966. Pada tulisan tersebut dikatakan bahwa Angkatan 66 lahir dilandasi dengan peristiwa yang terjadi tahun 1966. Saat itu terdapat segerombolan mahasiswa sedang melakukan aksi penggulingan rejim Soekarno yang dianggap menyeleweng. Ciri-ciri karya sastra Angkatan 66 ialah mempunyai konsep Pancasila, mengamakan protes sosial dan politik, dan membawa kesadaran nurani manusia yang bertahun-tahun mengalami kejaliman dan pemerkosaan terhadap kebenaran dan rasa keadilan serta kesadaran akan moral dan agama. Yang keempat adalah Angkatan 1980. Kelahiran sastra Angkatan 80 diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto, era Orde Baru. Soeharto pada masa itu masih menduduki suatu jabatan di militer dan sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga pemerintah sangat kokoh dengan perlindungan dari militer. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berproses pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Contohnya adalah majalah Dijajah yang terkenal waktu itu berhenti terbit. Majalah tersebut memuat masalah-masalah budaya, bangsa, dan kesenian Indonesia. Lanjut yang kelima, sastra tahun 2000-an sampai sekarang. Pada angkatan 2000 terdapat pergeseran tema dan gaya dalam karya sastra Indonesia. Beberapa penulis mengeksplorasi isu-isu sosial dan politik kontemporer
sementara yang lain menciptakan karya dengan pendekatan baru dalam bahasa dan gaya bercerita. Contohnya yaitu Ayo Utame dengan novel Saman menghadirkan kisah dengan latar belakang kehidupan masyarakat kontemporer Indonesia sambil mengeksplorasi isu-isu perempuan dan agama. Sementara itu, Dewi Lestari dengan Supernova series mencampurkan elemen-elemen fiksi ilmiah, filosofi, dan cinta dalam karya-karyanya. Penggunaan bahasa yang kreatif dan eksperimental juga menjadi ciri khas sastra angkatan 2000. Beberapa penulis mengadopsi gaya penulis yang lebih bebas dan inovatif, menciptakan narasi yang lebih dinamis dan tidak konvensional. Penting untuk diingat bahwa sastra angkatan 2000 mencakup berbagai genre dan gaya terhadap seni sastra. Lanjut yang keenam, peristiwa penting sejarah sastra. Berdirinya penerbit Balai Pustaka. Penerbit ini didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908 dengan nama Komisi voor de Islandse Schoolcollector, Komisi Bacaan Rakyat. Tahun 1917 diubah namanya menjadi Kantor voor de Plekto, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Latar belakang didirikannya penerbit ini ialah adanya kekhawatiran dari pihak pemerintah penjajah. Yang terakhir yaitu fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Sastra koran melibatkan penggunaan bahasa yang ringkas dan jelas dalam menyampaikan informasi aktual. Sastra perempuan mengeksplorasi pengalaman perempuan, seringkali menyoroti isu-isu gender dan identitas. Sastra populer cenderung menarik perhatian massa dengan gaya penulisan yang sederhana dan tema dapat diterima luas. Baiklah, segitu saja dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.